Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nomor 95 tentang korupsi. Soal UN nomor 95. Dengan adanya revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, OTT terancam sulit digelar. Kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi dalam kondisi ini? A, B, C, D, dan E. Di soal ini banyak teman-teman yang bingung, alasannya karena menurut mereka banyak jawaban benar. Di antara jawaban benar tersebut, mana yang paling benar itu sulit menentukannya. Tetapi kalau saya tanya jawaban yang salah, dengan mudah mereka menjawab E, membebaskan penyuap dari hukuman. Padahal itu justru adalah jawaban yang benar. Oke, untuk menjawab soal ini, teman-teman perlu mengerti latar belakang permasalahan. OTT sangat penting bagi KPK, tanpa OTT maka KPK tidak bisa berbuat banyak. Itulah mengapa kalau teman-teman masih ingat, wacana revisi Undang-Undang KPK mendapat penolakan dan demo besar dari mahasiswa. Kondisi korupsi. Menurut teman-teman, bagaimana kondisi korupsi di Indonesia? Kondisi korupsi sebelum ada revisi Undang-Undang KPK ya. Kita nonton cuplikan video ini. Dalam hampir sebagian besar kasus kita, itu kasusnya adalah penyuapan, bribery. Dalam kasus penyuapan, 80% kasus itu tidak akan mungkin bisa diungkap tanpa operasi tangkap tangan. Anda bisa cek, udah hampir 70 tahun, 80 tahun bangsa ini merdeka. Operasi tangkap tangan yang dilakukan penegak hukum lain pernah ada nggak? Center dari kriminalitas itu ada di mana? Dalam seluruh kasus korupsi itu dia di penyuapan. Kalau ada nyuap Anda, gimana cara buktiinnya kalau tidak pakai operasi tangkap tangan? Itu sebabnya dalam kebanyakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum lain, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Karena modus operandinya tidak difahami, penyebabnya tidak dikuasai. Kalau suap menyuap gini, kalau tidak operasi tangkap tangan selesai semua, alat buktinya susah. Nggak, bagaimana cara membuktikannya? Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan lembaganya bisa melakukan operasi tangkap tangan atau OTT setiap hari jika jumlah personelnya cukup. Agus menduga masih banyak kepala daerah dan penyelenggara melakukan korupsi. Karena tindak pidana mirip seperti itu dilakukan oleh banyak pihak, banyak sekali orang. Makanya kadang-kadang betul yang ketangkep itu yang sial karena banyak orang yang melakukan, ya. Oleh karena itu, ya ini suatu kegentingan, kedaulatan, kegawatan yang kemudian kita perlu serius. Oleh karena itu tadi usulannya Perpu untuk mengganti Undang-Undang Tipikor tadi. Oke ya? Kondisi korupsi. Kalau dilihat dari jenis korupsi, sebagian besar adalah kasus penyuapan. Pembahasan. Kalau teman-teman ingat pelajaran fisika ada hukum Archimedes. Nah, itu ada 3 kondisi, yaitu benda mengapung, melayang, dan benda tenggelam. Untuk kasus yang melibatkan 2 pihak juga ada 3 kondisi. Harus ada 2 pihak, tergantung satu pihak mana saja, dan tergantung satu pihak tertentu. Untuk kasus suap penyelenggara negara masuk kondisi yang mana? Kalau penerima mau, pemberi mau, apakah terjadi suap? Penerimanya mau terima uang suap, pemberi juga mau bersedia kasih uang suap. Ya, tentu terjadi kasus suap. Kalau penerima mau, pemberi tidak mau, apakah terjadi suap? Penerimanya mau terima uang suap, tapi pemberi tidak mau kasih uang suap. Contoh, oknum pengusaha mau minta izin ke oknum kepala daerah A. Tapi oknum kepala daerah A minta uang suap. Oknum pengusaha tidak mau kasih suap. Apakah terjadi kasus penyuapan? Bagaimana menurut teman-teman? Hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Memang seolah tidak terjadi kasus penyuapan karena oknum pengusaha tidak mau kasih. Teman-teman ingat teori elastisitas penawaran. Izin kepala daerah termasuk penawaran. Apakah ada produk pengganti atau tidak?
Kalau oknum pengusaha tidak mendapat izin dari kepala daerah A, apakah ia bisa mendapat dari sumber yang lain? Kan tidak. Oknum pengusaha tidak mau kasih suap, tapi karena izin kepala daerah A tidak ada gantinya, maka ia, sang oknum pengusaha, akhirnya memberikan suap juga. Jadi kalau penerima mau, pemberi tidak mau, apakah terjadi suap? Jawaban yang benar adalah terjadi suap. Selanjutnya, kalau penerima tidak mau, pemberi mau, apakah terjadi suap? Penerimanya tidak mau terima uang suap, tapi pemberi mau kasih uang suap, menawarkan uang suap. Apakah terjadi kasus suap? Tidak. Pemberi suap selalu adalah pihak yang lemah, tidak ada kuasa untuk memaksa, beda dengan penerima suap. Nah, jadi jelas kasus penyuapan adalah termasuk kondisi tergantung satu pihak tertentu, yaitu tergantung penerima suap. Kalau penerima suap mau, maka kasus suap terjadi. Kalau penerima suap tidak mau, maka kasus suap tidak terjadi. Pemberi mau atau tidak ada pengaruhnya. Setelah kita tahu kondisinya, kita baru bisa menerapkan rumus. Karena tergantung penerima suap, maka harus ada sanksi pidana pada penerima suap. Apakah ada? Di Undang-Undang Tipikor, memang penerima suap dipidana. Tapi pemberi suap juga dipidana. Ini salah. Seharusnya hanya penerima suap saja yang dipidana. Kalau teman-teman ingat pelajaran matematika wajib, pertidaksamaan pecahan, penyebut tidak boleh nol. Saya review sedikit, contoh soal. X min 1 per X tambah 3 lebih kecil dari 0. X tambah 3 tidak boleh 0. Kenapa? Karena bilangan apapun kalau dibagi 0 akan error. Coba saja pakai kalkulator. Kalau pemberi suap dihukum, apa salahnya? Akan error. Pemberantasan kasus penyuapan akan error. Bisa diberantas korupsi? Tidak bisa, karena aturan hukumnya error. Itulah sebabnya korupsi di Indonesia tidak pernah bisa diberantas. Selama undang-undangnya belum dikoreksi, selama penyuap masih dihukum, maka akan sulit sekali memberantas korupsi penyuapan. Jadi jelas ya, jawaban untuk soal ini, A. Menghukum organisasi dan perluasan penerapan TPPU, salah. B. Menerapkan hukuman mati, salah. C. Pendidikan moral anti korupsi di sekolah, salah. D. Menambah gaji pejabat, salah. Nah, yang benar ini, E. Membebaskan penyuap dari hukuman. Jadi jawabannya E. Oke, pembahasan untuk soal ini sudah selesai. Mudah kan? Penjelasan detail. Kalau teman-teman masih belum paham, selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi. Kalau sudah paham, ya tidak perlu nonton video penjelasan detail ini. Untuk itu silakan tekan tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis ya teman-teman. Teman-teman ingat pelajaran aljabar 2 persamaan dengan 2 variabel. Contoh soal, X tambah Y sama dengan 7, X min Y sama dengan 3. Berapakah nilai X dan Y? Kita jumlahkan kedua persamaan ini dan kita dapat 2X sama dengan 10, X sama dengan 5. Kita kurangkan kedua persamaan ini dan kita dapat 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Pertanyaannya, apakah benar jawaban X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2? Mudah saja, kita masukkan jawaban X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2 ke kedua persamaan di atas. X tambah Y sama dengan 7, X sama dengan 5, Y sama dengan 2, maka 5 tambah 2 sama dengan 7. Benar. X min Y sama dengan 3, X sama dengan 5, Y sama dengan 2, maka 5 min 2 sama dengan 3. Benar. Cara ini juga akan kita terapkan. Di atas sudah kita dapat jawaban cara memberantas korupsi penyuapan adalah dengan membebaskan pemberi suap dari hukuman. Nah,
Sekarang kita akan masukkan jawaban ini ke dalam penerapan dan lihat apakah benar hasilnya. A. Dampak ke KPK. KPK hampir semua kasusnya operasi tangkap tangan. Kalau kita bandingkan, tangkap tangan kasus kemalingan ada nggak ya? Misal seorang maling saat masuk ke rumah mau mencuri. Ada polisi mengintai atau HP sang maling sudah disadap dan polisi tangkap maling bersama dengan hasil curiannya. Adakah kasus tangkap tangan maling? Biasa, setelah korban melapor kemalingan, baru polisi melakukan penyidikan, dan setelahnya baru sang maling ditangkap. Jika seorang kemalingan, maka si korban akan melapor polisi, memberikan bukti dan keterangan. Seandainya diterapkan dalam Undang-Undang Tipikor pada kasus pencurian, yang dicuri juga dipidana. Bagaimana? Apa dampaknya? Pasti korban pencurian tidak ada yang mengaku, apalagi melapor. Kamu sudah kecurian, lapor lagi malah dihukum. Untuk apa? Akibatnya kasus pencurian sangat sulit ditangkap. Kita balik ke kasus korupsi penyuapan. Kalau kita terapkan jawaban membebaskan pemberi suap dari hukuman, apa dampaknya? Penyuap mau kasih keterangan dan bukti kerjasama dengan KPK, bahkan mungkin inisiatif melapor KPK. Maka proses penyidikan ya akan semudah proses penyidikan kasus pencurian. Dampak KPK yaitu memudahkan penyidikan. Terbukti, jawaban kita membebaskan pemberi suap dari hukuman adalah benar, berdampak positif pada pemberantasan korupsi. B. Dampak ke penerima suap. Menurut teman-teman, mengapa banyak oknum penyelenggara negara terima suap atau minta suap? Begini, anggap teman-teman seorang oknum penyelenggara negara yang korup, ingin kaya dengan uang suap. Teman-teman lebih suka aturan yang mana? Penerima suap dan pemberi suap dihukum, atau penerima suap saja yang dihukum? Kalau keduanya dihukum seperti yang sekarang berlaku, pemberi suap pasti tutup mulut. Karena kalau ia mengaku beri suap, maka akan dipidana. Efeknya KPK sulit menangkap, sulit mendapatkan barang bukti. Teman-teman sebagai penerima suap aman. Kalau kita terapkan jawaban kita membebaskan pemberi suap dari hukuman, apa dampaknya? Penyelenggara negara akan takut terima suap. Takut pemberi suap mengaku dan memberikan bukti ke KPK. Ingat, oknum penyelenggara negara yang terima suap rata-rata pendidikan tinggi, S2, orang pintar. Kalau resiko ditangkap KPK besar, maka dia pasti tidak mau terima suap. Bang, mengapa dari dulu tidak diterapkan saja aturan pemberi suap tidak dihukum? Jangan tanya saya. Yang buat undang-undang kan bukan saya. Kalau menurut saya, pemberi suap dihukum bukan memberantas korupsi, tapi justru melindungi penerima suap. Melindungi oknum pejabat yang serakah mengharapkan uang suap. Bagaimana tidak? Mereka pemberi suap yang kerjasama dengan KPK ataupun mengaku, mereka itu akan dihukum. Terbukti lagi, jawaban kita membebaskan pemberi suap dari hukuman adalah benar, berdampak positif pada pemberantasan korupsi. Nah, sampai di sini tentu teman-teman sudah mengerti. Pertanyaan. Untuk menguji pemahaman teman-teman, saya akan berikan pertanyaan dan silakan dijawab di kolom komentar. Pemberi suap dihukum, dia tidak mau kerjasama dengan KPK. Pemberi suap tidak dihukum, dia bisa kerjasama dengan KPK. Pertanyaannya, bagaimana cara agar pemberi suap dari bisa menjadi pasti kerjasama dengan KPK? Apakah A. Pemberi suap yang tidak kerjasama dengan KPK dipidana? Ya tentu saja jangan sebesar penerima suap. Misal maksimal sepertiga vonis penerima suap. Atau B. Pemberi suap yang kerjasama dengan KPK diberikan hadiah. Itu pertanyaannya. Silakan dijawab beserta dengan alasan dan cara penerapannya. Dampak lanjutan. Selanjutnya saya akan bahas dampak jika pemberi suap pasti kerjasama dengan KPK.
Misalkan ada aturan kalau pemberi suap kerjasama dengan KPK memberikan bukti mengaku dia tidak menerima hukuman apapun, baik hukuman pidana, denda, uang ganti rugi, blacklist, pembatalan proyek, dan lain-lain, bebas semua. Bahkan, dia kalau inisiatif melapor KPK akan mendapat reward uang yang cukup besar sesuai dengan skala kasusnya. Tapi jika pemberi suap tidak kerjasama dengan KPK dan ternyata terbukti dia beri suap, maka akan dipidana, uang ganti rugi, blacklist, dan pembatalan proyek. Tentu saja pidananya tidak sebesar sang penerima suap, maksimal sepertiga pidana penerima suap. Apa dampak jika pemberi suap pasti kerjasama dengan KPK? A. Membuka kasus lain yang berkaitan dengan pemberi suap. Misal, seorang oknum pengusaha dapat proyek di Pemda Barat, Tengah, dan Timur, dia sudah mengaku pada KPK kalau dia memberikan suap ke oknum kepala daerah Barat. KPK bisa minta pengakuan lagi pada oknum pengusaha untuk proyek di Tengah dan Timur. Apakah di proyek Tengah dan Timur dia juga ada beri uang suap? Memang belum tentu ada suap di Tengah dan Timur, karena seperti yang kita telah bahas, tokoh utama kasus penyuapan adalah penerima suap. Kalau penerima suap mau, maka kasus suap terjadi. Kalau penerima suap tidak mau, maka kasus suap tidak terjadi. Pemberi mau atau tidak ada pengaruhnya. Tapi setidaknya ini memberi sedikit peluang untuk membuka kasus penyuapan lainnya. B. Membuka kasus lain yang berkaitan dengan penerima suap. Kalau yang tadi berkaitan dengan pemberi, maka sekarang yang berkaitan dengan penerima. Misal, seorang oknum pengusaha dapat proyek di Pemda Barat, Tengah, dan Timur. Dia sudah mengaku pada KPK kalau dia memberikan suap ke oknum kepala daerah Barat. KPK bisa minta pengakuan dan kerjasama oknum pengusaha lain yang juga dapat proyek di Barat. Oknum pengusaha lain yang juga beri suap akan sangat berisiko jika tidak mengaku, sebab KPK sebelumnya sudah punya bukti kalau oknum kepala daerah Barat terima suap. Akhirnya semua oknum pengusaha yang juga berikan suap mengaku. Jadi seorang oknum kepala daerah tertangkap KPK bukan hanya untuk satu kasus saja. Tapi saat dia tertangkap KPK untuk satu kasus, maka kasus terima suap yang lain pasti akan terungkap. Jika seorang oknum kepala daerah menjabat selama 5 tahun dan selama itu kerap menerima atau meminta suap, maka sangat banyak kasus suap yang akan bisa dibongkar KPK. Bayangkan berapa besar hukuman yang akan diterima oknum kepala daerah ini. Tidak hanya pidana, tapi juga uang ganti rugi. Misal selama menjabat ia menerima atau meminta suap 50 kali, dan diasumsikan hukuman pidana untuk satu kasus 5 tahun plus ganti rugi 500 juta. Maka besar pidana adalah 50 kali 5 tahun. Sama dengan 250 tahun. Ganti rugi 50 kali 500 juta. 25 miliar. Error. Pada pembahasan singkat saya mengatakan kalau pemberi suap dihukum, apa salahnya akan error. Hukum harus adil. Adil maksudnya apa? Yang lebih salah dihukum lebih berat. Kalau teman-teman perhatikan hukum dilambangkan dengan dewi yang memegang timbangan neraca. Teman-teman tentu tahu bahwa neraca alat untuk membandingkan berat atau massa dua benda. Kalau benda di kiri lebih berat, maka neraca akan miring ke kiri, dan sebaliknya. Kalau benda di kiri lebih berat, tapi neraca seimbang, artinya neraca error. Apalagi kalau benda di kiri lebih berat, tapi neraca miring ke kanan. Penerima suap adalah tokoh tunggal. Kalau penerima suap mau, maka kasus suap terjadi. Kalau penerima suap tidak mau, maka kasus suap tidak terjadi. Pemberi mau atau tidak ada pengaruhnya. Pemberi suap sama sekali tidak bersalah. Kalau sampai dihukum sama berat dengan penerima, artinya neraca error. Apalagi kalau sampai dihukum lebih berat.
Selanjutnya saya akan mengutip beberapa contoh kasus di mana neraca error yang lebih bersalah dihukum lebih ringan. Kasus Dapen Pertamina. Singkat cerita, Presidir Dana Pensiun Pertamina, Helmi Kamal Lubis, beli saham PT Sugih Energi milik Edward Suryajaya. Namun nilai saham PT Sugih pada suatu saat anjlok. Hakim menyatakan Helmi pelaku utama, tapi divonis 7 tahun penjara. Sedangkan Edward disebut pelaku peserta. Pelaku peserta justru dihukum lebih berat, 12 tahun. Error. Kasus O.C. Kaligis. Singkat cerita, O.C. Kaligis memberikan uang suap pada hakim dan panitera yang didapat dari Evi Susanti agar suaminya mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho aman dari penyidikan Kejati Sumut. Hakim Dermawan divonis 2 tahun. Ketua Petun Tripeni divonis 2 tahun. Panitera Syamsir Yusvan divonis 3 tahun. Gatot Pujo divonis 3 tahun. Evi Susanti 2,5 tahun. O.C. Kaligis divonis 10 tahun. 10 tahun. Yang paling bersalah di kasus ini Hakim Panitera Ketua Petun sebagai penerima suap. Tapi O.C. Kaligis justru yang dihukum jauh lebih berat. Error. Apakah teman-teman tahu kasus lain di mana tokoh utama, penerima suap dihukum lebih ringan? Silahkan komen di bawah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa hanya penerima suap yang dihukum? Lah, kan sudah saya jelaskan di atas. Oh, mungkin ini maksudnya apakah ada alasan lainnya? Oke, alasan lainnya. Selain kalau penerima suap mau maka kasus suap terjadi, kalau penerima suap tidak mau maka kasus suap tidak terjadi, pemberi mau atau tidak ada pengaruhnya. Pertama, karena posisi penerima suap dan pemberi suap itu beda. Penerima suap berkuasa, pemberi suap lemah. Hakim berkuasa memberikan putusan yang menguntungkan atau merugikan terdakwa. Terdakwa punya kuasa apa terhadap hakim? Tidak ada. Kepala daerah berkuasa memberikan atau tidak memberikan izin. Pemohon izin punya kuasa apa terhadap kepala daerah? Tidak ada. 2. Kenapa seharusnya hanya penerima suap yang dihukum? Karena penerima suap sudah digaji negara dan jika ia menerima suap artinya ia menyimpang dari tugasnya. Dalam kasus oknum hakim sudah digaji negara untuk memutuskan perkara seadilnya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika seharusnya putus A dan ia putuskan A, tapi ia terima suap, itu penyimpangan karena dia sudah digaji untuk tugasnya. Apalagi jika seharusnya putus A, tapi ia putuskan B karena uang suap. Itu lebih menyimpang lagi. Dalam kasus kepala daerah minta pengesahan APBD, oknum anggota DPRD sudah digaji negara untuk mengontrol, mensupervisi, menjaga agar uang rakyat dipakai dengan baik. Jika ia melakukan supervisi dengan baik, APBD diperiksa dengan baik, tapi ia terima suap. Ini penyimpangan karena sudah digaji untuk tugasnya. Apalagi jika ia tidak melakukan supervisi karena terima suap. Ini lebih menyimpang lagi. Pertanyaan nomor 2. Mengapa jawabannya bukan C, pendidikan moral anti korupsi di sekolah? Begini ya, pendapat bahwa korupsi karena moral itu menurut saya cuma mengkambing hitamkan moral saja. Tidak ada hubungan antara korupsi dan moral. Korupsi dilakukan oleh orang pintar. Rata-rata koruptor itu pendidikan S2. Teman-teman ingat pelajaran peluang. Contoh, 2 keping uang dilempar. Berapa peluang keluar keduanya angka?
Bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Keduanya angka-angka. Kan? Peluangnya berapa? 1/4. Berapa peluang keluar salah satu angka? Salah satu angka kan bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka. Peluangnya 3/4. Koruptor itu melihat kalau peluang tertangkap KPK sangat-sangat kecil, tetapi keuntungan yang didapat sangat besar, makanya mereka berani korupsi. Begitu saja. Ini menjelaskan mengapa tindakan pidana mirip seperti itu dilakukan oleh banyak pihak, banyak sekali orang. Jadi jelas bukan moral ya. Kalau kita mengatakan korupsi karena moral, sama dengan kita menyerah. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca moral seseorang. Jadi saat ada kasus korupsi, kita menyalahkan moral sang koruptor. Sudah selesai. Diganti oknum pejabat lain, korupsi lagi, kita salahkan lagi moral. Begitu dan begitu seterusnya. Pertanyaan nomor 3. Mengapa jawabannya bukan A. Menghukum organisasi dan perluasan penerapan TPPU? Aduh, begini ya. Fokus, fokus, dan fokus. Kalau penerima suap mau, maka kasus suap terjadi. Kalau penerima tidak mau, maka kasus suap tidak terjadi. Oleh sebab itu, fokuslah pada penerima suap. Kalau mengejar TPPU, memang tersangka bisa bertambah. Tapi efek terhadap Indonesia itu tidak ada. Efek terhadap pemberantasan korupsi itu tidak ada. Malah efeknya adalah menambah musuh. Seorang koruptor punya istri, dikejar TPPU, akhirnya keluarga besar istri jadi musuh. Dia beli mobil di showroom, penjual kena TPPU. Kan aneh, masa orang mau beli mobil si penjual harus tanya, uang kamu dari hasil korupsi bukan? Atau minta surat pernyataan bukan koruptor? Atau mau menerapkan TPPU ke organisasi? Atau ke partai sang koruptor? Ya mantap, dan satu partai jadi musuh kamu. Untuk apa? Contoh di olahraga catur, ada strategi mengorbankan pion untuk menyelamatkan raja. Bahkan menteri pun dikorbankan. Dan kalau musuh terpancing, musuh kalah. Ya, harus fokus ke penerima suap. Teman-teman masih ingat pelajaran sejarah? Divide et impera. Kalau kita belajar sejarah, jangan menghafal tahun-tahun kejadian, tapi kita pelajari wisdom dari kejadian sejarah. Divide et impera itu strategi zaman kuno efektif. Tapi sayang sekali tidak digunakan dalam memberantas korupsi. Kalau saja KPK menerapkan divide et impera ini, hanya penerima suap yang dihukum. Akhirnya rekan kerja dia, teman-teman yang juga dapat uang tutup mulut, keluarganya, organisasinya, partainya, semua meninggalkan sang penerima suap ini. Ini akan menjadi pembelajaran bahwa kalau kamu berani terima suap, maka kamu sendiri yang akan menanggung semua dosanya. Seharusnya korupsi adalah musuh bersama, musuh bangsa ini. Tapi dengan menghukum pemberi suap, apalagi dengan TPPU, bukannya korupsi musuh bersama, tapi KPK. Pertanyaan nomor 4. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi akan saya bahas di bagian kedua. Ini ada pertanyaan, apakah keluarga penerima suap harus dihukum? Jawabannya tidak. Keluarga koruptor bukan koruptor. Anak seorang koruptor bukan koruptor. Istri seorang koruptor bukanlah koruptor. Mereka, ya anak bangsa yang perlu dilindungi. Lalu ada pertanyaan tentang hukuman mati, tidak setuju. Pembuktian terbalik, tidak setuju. Kasus Mekarta, error. Bagaimana jika digoda terus oleh pembeli suap?
Ini semua akan saya bahas di bagian kedua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di komentar, nanti sekalian saya bahas juga di bagian kedua. Di bagian pertama ini, saya akan menekankan pada konsep. Kalau teman-teman lulus SMU dan ingin masuk ke PTN, itu kan ada SNMPTN UTBK. Nah, itu banyak pertanyaan mengenai konsep. Jadi teman perlu menguasai betul konsep. Konsep di sini apa? Konsepnya bahwa untuk memberantas korupsi penyuapan, maka pemberi suap tidak boleh dihukum. Kalau pemberi suap dihukum, maka selesai sudah. Korupsi penyuapan tidak akan bisa diberantas. Itu ya konsepnya. Di atas saya memisalkan ada suatu aturan. Aturannya, kalau pemberi suap tidak kerjasama dengan KPK dan ternyata terbukti dia beri suap, maka akan dipidana maksimal sepertiga pemberi suap dan sanksi lainnya. Teman-teman jangan bingung, kenapa pemberi suap dihukum? Bukannya konsepnya pemberi suap tidak boleh dihukum. Hukuman di sini bukan untuk perbuatan memberi suap, tapi untuk hal lain, karena menghalangi KPK dalam pemberantasan korupsi. Untuk perbuatan memberi suap itu tidak dihukum. Dalam kondisi apapun, perbuatan memberi suap tidak dihukum. Jelas ya? Untuk menjelaskan konsep secara rumus, kita bisa menggunakan rumus fisika usaha. Kalau teman-teman ingat pelajaran fisika usaha, W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Kalau S perpindahan sama dengan 0, maka W usaha sama dengan 0. Contoh orang mendorong tembok. Tembok tidak bergerak alias tidak ada perpindahan, maka usahanya pun adalah 0. Banyak yang menilai pemberantasan korupsi jalan di tempat. Sebelum ada KPK yang korupsi banyak, setelah ada KPK yang korupsi banyak. Sama. Kalau jalan di tempat artinya S perpindahan sama dengan 0. Maka W usaha juga 0. Usaha pemberantasan korupsi sama dengan tidak ada. 3 contoh kasus. Kasus 1. Kasus ini mirip kasus OC Kaligis, tapi saya sederhanakan. Hakim penerima suap divonis 2 tahun. Pengacara pemberi suap divonis 10 tahun. Apa dampaknya? Apa dampak terhadap oknum hakim-hakim lain yang biasa terima suap? Mereka-mereka yang biasa terima suap akan tetap terima suap, karena mereka yakin setiap pengacara pemberi suap akan ekstra hati-hati mengingat sanksi hukum yang cukup berat. Karena kondisi sebelum dan sesudah adalah sama, artinya S perpindahan sama dengan 0. W sama dengan F kali S, maka W sama dengan 0. Usaha pemberantasan korupsi sama dengan 0. Kasus 2. Hakim penerima suap divonis 10 tahun. Pengacara pemberi suap divonis bebas. Apa dampak terhadap oknum hakim-hakim lain yang biasa terima suap? Karena pengacara pemberi suap bisa ada potensi kerjasama dengan KPK, ada peluang pengacara pemberi suap mengkhianati hakim korup. Maka oknum hakim-hakim lain yang biasa terima suap akan sangat selektif dalam menerima suap. Mereka hanya akan menerima suap dari pengacara yang sangat-sangat mereka percayai. Jangan meremehkan penerima suap, mereka orang pintar. Jika peluang ditangkap KPK besar, mereka tidak akan mau korupsi. Kondisi sesudah vonis ada penurunan niatan untuk terima suap. Artinya ada perpindahan. S lebih besar dari 0. W sama dengan F kali S, maka W lebih besar dari 0. Ada usaha pemberantasan korupsi. Jelas ya? Konsepnya bahwa untuk memberantas korupsi penyuapan, maka pemberi suap tidak boleh dihukum. Belum selesai di sini. Kasus 3. Keluar undang-undang dan aturan penerapan
yang menyebabkan pemberi suap pasti kerjasama dengan KPK, dan dampaknya dapat meluas hingga A. Membuka kasus lain yang berkaitan dengan pemberi suap. B. Membuka kasus lain yang berkaitan dengan penerima suap. Apa dampak terhadap oknum hakim-hakim yang biasa terima suap? Apakah mereka akan berhenti terima suap? Jika aturan ini dikeluarkan, oknum hakim-hakim yang biasa terima suap langsung pensiun dini, mengundurkan diri, ganti warga negara, migrasi ke negeri lain, lari. Yang sisa adalah hakim-hakim yang bersih. Di atas telah saya ajukan pertanyaan, bagaimana cara agar pemberi suap dari bisa menjadi pasti? Ini bukan pertanyaan ecek-ecek ya. Ini pertanyaan penting diajukan untuk orang penting, untuk pelajar mahasiswa, penerus bangsa ini, masa depan Indonesia. Pikirkanlah dan diskusikanlah. Kalau ada aturan yang membuat pemberi suap pasti kerjasama dengan KPK, maka selesai sudah. Indonesia vs korupsi, Indonesia menang, korupsi hancur. Oke, sampai di sini. Jadi untuk soal UN nomor 95 jawabannya adalah E, membebaskan penyuap dari hukuman. Sampai jumpa di bagian kedua dan video-video pembahasan UN lainnya.